Ya, itu adalah bentuk kekecewaan dari teman-teman kita yang menjadi rekanan di Dinas Peternakan Aceh yang akibat dari tidak terbayarnya pekerjaan yang sudah mereka lakukan selama ini, dan itu menjadikan sebuah reaksi yang mungkin dianggap sudah sangat kecewa. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dibayar sehingga mau digembok kemarin? Nah, Tapi fakta itu ada ya, faktanya benar. tidak mau dia tangani ya. Iya. Tapi di salah satu media online beliau mengatakan karena dokumen tidak lengkap. Itu seperti itu. Menurut Anda sendiri kenapa? Saya kurang paham dengan karena Nggak paham atau Anda nggak berani menjelaskan? saya nggak paham. Pinjam sana, pinjam sini, ada yang ngambil gitu. di bank ya, Ada- ada yang jual emas istri gitu kan. Sampai ada sekarang udah gak ada rumah gara-gara ada hanya rumah, untuk oke. Kalau nggak dibayar menurut Anda itu zalim nggak ya? Saling. Zalim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, Senin 1 Agustus 2022, sejumlah rekanan pengadaan sapi dari program pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPR Aceh pada tahun 2021 lalu melakukan aksi dengan pengembokan atau kantor Dinas Peternakan Aceh digembok oleh para rekanan. Ini bukan tanpa sebab. Mereka kesal karena proyek mereka ataupun pengadaan yang mereka lakukan di 2021 hingga saat ini mayoritas belum dibayar oleh pemerintah Aceh. Apa sebenarnya yang menjadi masalah sehingga pembayaran itu tidak dapat dilakukan hingga Agustus 2022? Untuk itu kami telah mengundang salah satu pejabat Dinas Pendidikan Aceh, yaitu Teguh Topan Pribadi. Jabatan beliau Kabid ya? Iya. Ya, salah satu Kabid di Dinas Pendidikan Aceh. Assalamualaikum, ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung to the point aja. Media pers memberitakan adanya upaya penggembokan kantor atau segel bahasa intinya sampai membawa rantai kantor. Apa pemicunya sebenarnya? Ya, itu adalah bentuk kekecewaan dari teman-teman kita yang menjadi rekanan di Dinas Peternakan Aceh yang akibat dari tidak terbayarnya pekerjaan yang sudah mereka lakukan selama ini, dan itu menjadikan sebuah reaksi yang mungkin dianggap sudah sangat kecewa. Sehingga salah satu aksinya adalah dengan menyegel pagar pada tanggal 1 Agustus di hari Senin kemarin, dan itu berdampak pada viralnya berita-berita saat ini di Aceh khususnya. Baik di media pers maupun media sosial. Iya. Ya, ada berapa hewan yang apa saja yang diadakan ketika itu di 2021 itu? Nah, sapi. Di 2021 itu kita punya pekerjaan pengadaan ternak, itu ada sapi. Sapi berapa itu? Sapi ada sekitar 13.000. 13.000 sapi. 13.000. Oke, kerbau. Kemudian ada kerbau berapa ya kemarin tuh? Saya coba buka dulu. Oke. Ada lumayan banyak total yang ada diberikan oleh pemerintah Aceh pada tahun 2021, semuanya itu berasal dari pokok-pokok pikiran dari anggota DPR. Berapa anggota DPR? Hampir 20? kurang lebih 70% dari anggota DPR. Oke. Yang itu ada menempatkan
pokok-pokok pikiran mereka di tempat kita. Itu pengadaannya untuk seluruh Aceh ya? Seluruh Aceh. Oke. Terus kenapa jadi masalah? Kenapa nggak dibayar? Nah, kronologisnya pada saat pembayaran, pada saat pelaksanaan, itu saya memegang kendali atau dikuasakan sebagai kuasa pengguna anggaran itu di bulan Agustus. Anda sendiri kabit apa ini? Kepala bidang pemasaran dan pengolahan hasil peternakan. Pemasaran dan pengolahan Hasil peternakan. Merangkap ketua pengguna anggaran. Merangkap jadi kuasa pengguna anggaran atau KPA ya? KPA. Oke. Terus? Nah, itu sebenarnya bukan di bidang saya, karena bidang untuk pengadaan bibit ternak itu di bidang produksi. Nah, pada saat perjalanan dari kegiatan itu di bulan 6 di tahun 2021, kuasa pengguna anggaran saya itu mengundurkan diri, berikut sama PPTK-nya. Kenapa itu? Saya kurang paham. Karena nggak sanggup. Mungkin nggak sanggup. Jadi saya ditunjuk oleh Pak Kepala Dinas saat itu Pak Rahmandi untuk dimintakan membantu kegiatan yang ada di bidang produksi, pembibitan dan produksi peternakan. Dan saya menyanggupi, dan di bulan 8 saya di-SK-kan oleh Gubernur Aceh untuk menjabat kuasa pengguna anggaran. Dalam tempo waktu 8, 9, 10, 11, 12 hanya 4 bulan saya harus merealisasikan anggaran sebanyak 146 miliar. 146 miliar. Yang saat itu realisasinya hanya 6%. 6%. Oke. 6% yang sudah dilaksanakan. Nah, itu jadi PR buat saya. Dalam waktu yang singkat itu saya mencoba untuk meramu dan membuat suatu inovasi bagaimana kegiatan itu bisa dilaksanakan. Kuat juga Anda ya, sehingga tidak mengundurkan diri ya. Insya Allah jangan. Terus? Jadi pada saat itu saya coba yang pertama, saya mendesain bagaimana DPA itu lebih bagus. Karena ada banyak yang harus kita revisi. Nah, tanggal 8 Oktober revisi DPA keempat disahkan. 8 Oktober, berarti kita harus melaksanakan selama 2 bulan ke depan, 11-12. Ya, karena di 8 Oktober itu waktu yang sangat mepet. Nah, banyak berharap dong anggota DPR ini dengan pokok-pokok pikirannya agar terlaksana. Nah, saya coba dengan membuat suatu kegiatan yang kemungkinan besar itu gagal total, seperti tender itu ada sebanyak 73 paket, 72 gagal, 1 yang berhasil untuk dimenangkan. Nah, selanjutnya yang 702 paket PL pengadaan langsung ini bagaimana prosesnya? Saya coba berkomunikasi dengan pihak Dewan, apakah ini bisa kita lanjutkan apa tidak? Ini kan cuma PL katanya kan, cuma PL dan tidak banyak, 10 ekor per kelompok untuk sapi dan 6 atau 5 untuk kerbau. Kalau untuk kambingnya kira-kira ada 20-an lah, 20 atau 30 ekor per kelompok. Saya kira ya sudahlah, kalau memang kita harus kita laksanakan, kita laksanakan. Nah, selanjutnya kita laksanakan. Kita di bulan 11 akhir selesai seluruh dokumen pengadaan pengadaan PL tersebut. Nah, di awal bulan 12 kita mulai bekerja. Awal Desember 2021. Para waktunya sudah sangat dekat. Jadi para rekanan itu bekerja dengan cepat untuk pengadaan pengadaan ternak tersebut. Sebelumnya saya sudah memantau dan mensurvei kecukupan dari ternak-ternak ini. Dan alhamdulillah dari provinsi tetangga cukup untuk mensuplai, kemudian dibantu Lampung dan sebagian Pulau Jawa saat itu. Artinya program ini berjalan. Proses penunjukan langsung berjalan. Para rekanan juga ada barangnya. Setelah terima dilakukan. Diterima oleh kelompok. Sesuai dengan pokok pikiran per daerah pemilihan anggota DPR. Pertanyaannya adalah kenapa nggak dibayar sehingga mau digembok kemarin? Nah, di mana itu masalahnya? Kemudian pada saat detik-detik terakhir, 30 Desember, 30 Desember itu kita di deadline untuk terakhir pembayaran SPM, pemasukan SPM. Tahun itu kan tanggal 3 Desember itu kan 31 Desember. Jadi mereka para rekanan
belum mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Ada berapa rekanan tuh yang nggak siap? 177 kalau nggak Banyak salah. juga gitu ya. 177 itu belum siap dokumen uji laboratorium pada saat itu. Ya terus? Nah, 26 paket atau 26 kegiatan ini sudah siap SPM. Cuma terlambat untuk diantarkan ke BPKA, Badan Pengelola Keuangan Aceh. Nah, saat itu pukul 24.00 truk semua sistem tutup. Itu otomatis tuh. Otomatis. Dan akhirnya 26 paket ini tidak bisa dibayarkan. Nah, bagaimana solusinya saat itu? Ya kan, saya coba ngomong sama Pak Ramandi. Pak Ramandi, ini bagaimana prosesnya? Apakah kita lanjut? Ramadi ini siapa? Kepala dinas Kepala dinas saat itu. saat itu. Oke. Apa kita lanjut atau kita stop? Bagusnya kita stop, Pak, katanya. Oke, kita stop dan jangan dibuka lagi. Dan kita bilang sama rekanan-rekanan tidak ada lagi pembayaran. Tiba-tiba ada namanya Peraturan Gubernur Aceh nomor 51. Itu di tanggal 31 Desember, Pak. 31 Desember ada dikeluarkannya Pergub nomor 51 tentang tata cara pengelolaan anggaran Hibah. bukan. Sebentar, saya ada ininya. Nah, inilah canggihnya Pak Kabid, nggak bawa catatan, semua ada di HP. Ya, tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran. Nah, itu Pergub 51 ini dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tanggal 25 Desember 2021. Nah, jadi berdasarkan ini ternyata kita nggak boleh stop. Harus dibayar. Harus bayar. Nah, syaratnya bagaimana kita harus membuat persyaratan-persyaratannya. Salah satunya adalah berita acara serah terima BAST. Oke, kalau memang BAST berarti kita harus ke lapangan lagi. Di lapangan, karena itu holding ground, kita kan menerimanya di holding ground. Holding groundnya hanya di PD dan sebagian Nagan Raya. Jadi kita harus bagi dua. Nah, sedangkan saya harus stay di kantor. Maka saya keluarkan surat mandat buat teman-teman atau staf saya untuk menggantikan saya di lapangan. Itu untuk apa? Ngecek barang? Pengecekan barang, penerimaan barang, kemudian juga sekaligus untuk melihat kondisi ternak tersebut. Ya, tadi kan sudah kita ceritakan bahwa itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Proses itu sudah dilakukan, serah terima ada, bukti-bukti ada, dan tim Pak Taufan juga turun. Kembali lagi, kalau memang itu kejadiannya, kenapa nggak ditandatangani? Nah, kemudian kan ini berita acara, saya bilang dulu, berita acara serah terima sudah sampai, kemudian di pukul 23.00 di tanggal 31 Desember itu sudah stop. Close. Okay. BAST tidak boleh masuk lagi. Berarti ada 204 paket sebanyak 16,2 miliar itu yang sudah masuk ke dalam BAST. Artinya itu akan dibayarkan ke tahun 2022. Nah, pada saat itu kan saya cuma menyarankan supaya ini diterima dulu, ya kan. Uji laboratorium itu boleh dengan memakai uji RBT atau uji cepat. Uji cepat untuk penyakit Brucella. Saya masih meragukan kalau Brucella itu kan penyakit yang sangat Aceh itu belum bebas Brucella. Salah satu syaratnya adalah uji Brucella tersebut. Walaupun belum uji cepat ini kan belum bisa membuktikan. Akhirnya saya terima dulu uji cepatnya dengan syarat ada surat keterangan atau pernyataan dari LabVet, Laboratorium Veteriner Medan, untuk menyatakan ini lagi dalam proses pengujian. Oke, saya terima. Kemudian kan ini kan dokumen belum lengkap. Artinya dokumen belum lengkap dari rekanan. Oke. Berjalan tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari, saya ingat suratnya Pak Rahmandi mengeluarkan surat untuk kepada Talpa agar untuk mereview kegiatan ini. Karena itu bulan 1 Januari. Nah, kemudian ini kita mempersiapkan dokumennya. Karena begitu kita cek di dokumen-dokumen mereka masih belum semuanya siap.
Dan turunlah surat dari inspektorat sebagai APIP yang ditujukan kepada dari Sekda dari Tapa ke APIP untuk mereview di bulan Maret akhir. Itu nggak salah saya review pertama. Oke. Review pertama. Cek kembali gitu, tim dari APIP dari inspektorat turun, ternyata ada beberapa yang belum melengkapi, ya kan? Kemudian dilihat di situ tanda tangan Pak Kadis juga belum ada. Tanda tangan PHO juga belum ada. PHO itu kan nggak masalah, sebenarnya saya juga bisa PHO. Kemudian dengan syarat ini belum bisa dibuat satu keputusan hari itu. Jadi itu panjang lagi. Oke. Nah, kita singkat aja tadi. Ini ada yang sudah dibayar. Sudah lengkap artinya sudah dibayar 26 ya? Belum dibayar. 26 itu belum dibayar. Oh, belum dibayar dia? Belum. Jadi dia sampai hari ini masih nol semua? Masih nol semua. Belum dibayar? Belum dibayar. Kembali lagi pertanyaan saya, kenapa tidak dibayar? Yang 26, katakanlah belum lengkap. Katakanlah ada yang lengkap, tapi ada yang lengkap juga belum dibayar. Iya, 26 ini masuk ke APBAP. APBAP. Kita usulkan APBAP sebanyak 4,2 miliar. Berarti ada sekitar, kalau 16 berarti 12 miliar lagi ya? 12 miliar, 177 paket yang banyak itu Pak. Ya. Kasihan loh rekanan itu. Ya. Dia udah utang-utang gitu kan. 8 bulan mereka nggak dibayar. Iya, ini sekarang persoalannya ada informasi yang kami terima karena memang pada awalnya tidak mau ditandatangani oleh kepala dinas yang lalu, Pak Ramadi. Betul? Iya, itu saya nggak tahu alasan beliau apa. Tapi fakta itu ada ya. Faktanya benar. Tidak mau ditandatangani ya. Iya. Tapi di salah satu media online beliau mengatakan karena dokumen tidak lengkap. Itu jadi gini. Cerita review, saya harus menjelaskan review. Setahu saya juga komunikasi sama tim inspektorat. Review itu bagaimana cara kerjanya? Ya kan? Cara kerjanya adalah dokumen itu sudah diserahkan ke kita dalam keadaan lengkap. Artinya lengkap tersebut sudah seluruhnya ada sama dinas, termasuk tanda tangan apapun lah segala macam yang berbentuk legalitas. Nah, setelah dokumen itu ternyata legal, baru kita pegang. Nah, kalau belum ditandatangani, apakah NPHA, berita acara belum diterima, belum tanda tangan, atau apa saja belum itu belum lengkap. Yang Anda terima itu dari dokumen itu, Rahmandi mengatakan belum lengkap tadi itu, yang Anda terima sudah ditandatangani belum? Sudah. Sudah lengkap. Yang mana? Tapi tidak, maksudnya dari rekanan sudah lengkap. Sudah lengkap. Rahmandi mengatakan tidak lengkap. Ya dia nggak katakan tidak lengkap. Tidak lengkap. Jadi saya juga bingung kenapa. Bingung kenapa gitu ya. Baik. Sekarang semua udah berjalan. Ini orang sudah setahun lebih ya, tidak bisa mengamprah. Yeah. Mungkin berapalah keuntungan dari yang dia dapatkan. Benar. Iya kan. Nah, kira-kira apa solusi yang akan diberikan sehingga ini bisa terselesaikan? Pemerintah Aceh juga tidak ribet, si kontraktor juga bisa lebih nyaman, sementara kami mendapat informasi malah sapi-sapi yang dibantu itu melalui pokir ada yang sudah beranak pinak. Kan kasihan kita dengan si ini. Nah, kira-kira menurut Teguh Topan ini apa kira-kira solusi supaya ada win-win solution lah, karena ini kan modal semua ini. Ya, begini. Ada satu yang belum mungkin kelupaan dari Pak Saleh, Bang Saleh ya. Ini ada satu, kita kan ada review 2, Pak. Oh, ada review 2. Di review 2 itu ternyata ada catatan-catatan dari tim APIP yang udah menjelaskan. Saya kan bicara ini kan sesuai dengan apa yang ada, dokumen otentik. Jadi bukan itu asal ngomong Pak Tovan yang asal ngomong gitu. Tapi dokumen otentik hasil review yang dikeluarkan oleh tim APIP menyatakan bahwa dokumen yang tidak lengkap itu adalah tanda tangan NPHA dan berita acara serah terima antara kepala dinas dan kelompok. Kalau dari rekanan saya udah terima. Kan saya dari rekanan ke saya serahkan ke Pak Ramandi serahkan ke kelompok. Nah, kelompok sudah menerima, udah menandatangani, tinggal Pak Ramandi yang belum. Ya, itu menurut saya. Bukan nggak lengkap bagaimanapun yang di situ. Saya udah mencoba untuk komunikasi sama Pak Ramandi jauh-jauh hari sebelum ini. Pak Ramandi, ini dokumen sudah siap, saya taruh di atas meja. Kapan Bapak pun tanda tangan? Nanti kok nggak taruh di atas meja, ini terhilang, ya kan? Ya nanti saya tanda tangan, taruh aja. Kemudian 2 hari kemudian tolong pindahkan dokumen tersebut. Banyak orang masuk nanti hilang. Akhirnya nggak ditanda tangan sampai hari ini. Tapi ada pertanyaan saya yang saya hari ini jadi bingung. Kalau memang nggak mau nanda tangan, kenapa ada 38 paket yang ditanda tangani?
Kenapa yang 177 tidak ditandakan Tidak tangan? berani. Alasannya tidak lengkap. Kenapa? Malah ada informasi yang kami terima 38 itu juga tidak lengkap. Ada yang tidak lengkap tapi Ditandatangani. ditandatangani juga. Gitu. Bagaimana caranya seperti itu bisa? Menurut Anda sendiri kenapa? Saya kurang paham dengan karena kondisi psikologis dari si Pak Ramadi. Apakah karena mungkin saya nggak tahu bagaimana beliau. Enggak paham atau Anda nggak berani menjelaskan? Saya nggak paham. Ya, Intinya saya nggak paham. etika birokrasi Anda harus menjawab seperti itu. Iya, karena beliau atasan saya. Ya, itu yang saya bilang tadi. Jadi solusinya gimana nih untuk bisa dibayar? Ya, saya berharap ini kan namanya pokok-pokok pikiran dari anggota DPRA yang diserahkan kepada kelompok. Hari ini para kelompok-kelompok itu semuanya kadang-kadang sapi ternaknya ada yang sudah beranak, yang jantannya sudah besar-besar, sudah sehat dan siap untuk dipotong. Jadi kita berharap anggota DPRA yang mempunyai yang 177 yang belum ditandatangani ini, yang belum masuk ke dalam DPA, dalam usulan APBA perubahan. Ayo dong sama-sama kita mencari solusi, begitu juga sama pemerintah Aceh, sama-sama kita untuk duduk bersama. Apa sih jalan keluarnya? Toh kan rekanannya rakyat Aceh juga gitu. Iya, rekanannya juga rakyat Aceh. Pengusaha lokal Aceh juga gitu. Karena ternaknya memang benar sudah sampai ke lokasi dan diterima dengan baik, tapi si rekanannya belum menerima manfaatnya. Karena si rekanan 8 bulan ini, rekanannya ini bukan rekanan orang kaya loh Pak. Mereka ini punya kewajiban-kewajiban lain. Saya lihat mereka tuh rekanan PL, ini kan rekanan yang baru mulai. Kita stuck, tidak ada pengadaan ternak selama 2 tahun. Baru tahun 2021 ada pengadaan ternak. Nah, artinya inilah pengalaman baru buat mereka. Banyak rekanan-rekanan baru di sini. Pemain-pemain baru lah ya. Baru. Dengan modal terbatas dengan kan modal ya. terbatas. Pinjam sana, pinjam sini. Ada yang ambil di bank ya. Ada yang jual emas istri gitu kan. Sampai ada yang sekarang udah gak ada rumah gara-gara hanya untuk mencukupi. Enggak, maksud saya solusi dari regulasi ini apa? Apakah diulang kembali atau memang ada celah aturan atau hukum yang memang sebenarnya bisa dibayar, toh kata kuncinya ada pada tantangan Rahmadi tadi, atau masih harus dimulai dari nol lagi? Saya rasa Pak Ramadi mungkin akan menandatangani semuanya karena tidak ada punya alasan lain kalau dokumennya sudah lengkap. Nah kalau begitu kata kuncinya sekarang ada pada Pak Rahmadi. Apakah ketika Pak Rahmadi menandatangani ini persoalan selesai? Tidak juga kan? Tidak. Di mananya tidak? Karena harus ada penganggaran. Itu dia tadi kan. Untuk bisa menganggar itu gimana? Ya, merujuk kembali kepada Pergub 51. Hasil review dari inspektorat sebagai acuan penganggaran. Artinya berarti dibutuhkan review lagi? Ya, kita minta review. Enggak, artinya kan secara aturan begitu kan? Kalau inspektorat nggak mau? Ya. Buntu. Sebenarnya bukan nggak mau. Enggak, ini kan bahasa kita. Itu tergantung. Kalau kita melihat dari poin-poin dari Pergub 51 itu jelas ya kan bagaimana kita melaksanakan review itu. Ada usulan dari kepala dinas, ada kepala dinas meminta usulan untuk review kembali. Itu kan ada proses-prosesnya. Nah, sekarang dari kepala dinas sekarang ada nggak permintaan itu? Kita coba untuk berbicara sama Pak Kepala Dinas baru untuk kita mencoba cari solusi dan kita minta kepada kita sendiri ya untuk memohon kepada tim TAPA apakah bisa kita melakukan review ketiga atau yang terakhir. Ya, artinya ini kan peran ketua TAPA sangat besar. Selama ini ada nggak dikomunikasikan dengan ketua TAPA? Ada, Pak. Ada, yang juga sekda. Iya, apa isi komunikasinya? Ya, jalin informasi informal maupun formal kepada pihak-pihak yang terkait. Contoh inspektorat. Itu perintah dari ketua TAPA. Ya. Tapi udah 8 bulan ini nggak selesai. Kita kemarin perintahnya di bulan 6. Oh, bulan 6. Iya, perintah untuk sama Pak Supran yang baru untuk menjalin komunikasi sehingga terjadinya review kedua. Ternyata review kedua itu bermasalah pada saat tanda tangan itu. Tanda tangan yang nggak ada. Jadi kan Pak Inspektorat nggak bisa membuat apapun karena dokumennya memang nggak lengkap. Iya, kembali ke pokok persoalan menurut saya rekanan sudah menjalankan bisnisnya dengan baik, masyarakat penerima juga sudah menerima barang, anggota DPR Aceh yang memiliki pokir juga sudah lepas bebannya dengan konstituen,
yang di kursi persakitan sekarang justru rekanan. Kalau nggak dibayar, menurut Anda itu zalim nggak ya? Zalim ya. Terima kasih Pak Topan atas kehadiran dan waktunya. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami seputar masalah tarik menarik atau kasakusuk regulasi pembayaran pengadaan sapi pokok-pokok pikiran anggota DPR Aceh tahun 2021 lalu. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung bagi pengusaha-pengusaha kecil, bukan sebaliknya justru menjadi susah saya katakan. Tapi itulah kenyataan hari ini. Mudah-mudahan perbincangan malam ini bisa membuka mata dan hati kita semua, sebab bagaimanapun mereka adalah pengusaha-pengusaha lokal yang baru ingin bergerak, baru tumbuh untuk dalam dunia usaha ini, untuk bisa maju dan berkembang setelah masa Covid. Mereka terpaksa harus menjual tanah, bahkan emas istri-istri mereka hanya untuk bisa mendapatkan proyek yang tidak seberapa itu. Mudah-mudahan ada solusi dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.